Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akidah Islam, yaitu tentang musyrik. Topik ini perlu kita pahami dengan baik agar kita dapat menjaga keimanan kita dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik secara bahasa berasal dari syaraka yang berarti berbagi atau bersekutu. Dalam konteks agama, musyrik adalah orang yang melakukan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadah, ketaatan atau sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa syirik di sisi Allah. Syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni Allah jika seseorang meninggal dalam keadaan musyrik tanpa taubat. Musyrik bukanlah sebutan yang kita gunakan untuk menghakimi atau merendahkan orang, tetapi merupakan istilah dalam Islam yang memiliki definisi yang jelas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jenis-jenis syirik. Para ulama membagi syirik menjadi dua kategori utama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar adalah menyekutukan Allah dalam hal-hal yang menjadi hak khususnya, seperti menyembah selain Allah. Terus juga meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Meyakini adanya perantara yang wajib antara manusia dan Allah. Yang kedua adalah syirik asgar atau syirik kecil, yaitu riya, bersumpah dengan nama selain Allah, menggantungkan jimat atau benda-benda yang dianggap dapat melindungi dari malapetaka. Ya, meskipun disebut kecil, syirik asgar tetap merupakan dosa besar yang harus kita hindari dan bertaubat darinya. Terus ada penyebab terjadinya syirik. Beberapa faktor dapat menyebabkan seorang terjerumus dalam syirik itu. Yang pertama adalah kurangnya ilmu yang mempelajari tentang tauhid. Banyak orang yang tidak memahami dengan benar tentang kesamaan keesaan Allah dan hal-hal baik lainnya. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama khususnya tentang akidah adalah kewajiban setiap muslim. Yang kedua, mengikuti tradisi tanpa dalil. Seringkali seseorang melakukan perbuatan syirik karena mengikuti tradisi dari nenek moyang atau budaya masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, berlebihan dalam mencintai dan mengagungkan seseorang. Ketika kecintaan kepada seorang wali, ulama atau tokoh melebihi batas yang wajar, hal ini dapat mempengaruhi terhadap syirik. Keempat, putus asa. Dalam kesulitan hidup, terkadang seorang mencari pertolongan dari hal-hal yang tidak jelas kehalalannya dalam Islam.
Eh, Lanjut lagi, kita akan membahas tentang cara-cara menghindari syirik ya. Yang pertama, kita harus memperkuat ilmu tauhid dengan membaca Al-Quran, hadis, dan belajar dari ulama yang terpercaya. Pahami dengan baik siapa Allah, apa saja hak-haknya, dan bagaimana cara beribadah yang benar kepadanya. Kedua, selalu mengevaluasi amalan kita. Periksalah niat dalam setiap ibadah dan perbuatan baik. Pastikan semua yang kita lakukan adalah untuk Allah semata, bukan untuk mendapat pujian manusia. Yang ketiga, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Jangan mudah mengikuti tradisi atau ajaran yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Keempat, memperbanyak doa dan zikir untuk meminta perlindungan Allah dari syirik dan kesesatan. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan singkat ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang syirik dan bagaimana menghindarinya. Marilah kita senantiasa menjaga keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu berada di jalan yang lurus dan terhindar dari segala bentuk syirik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.